Oke, ya, halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menilai atau menghitung probability, ya. Ini masih dalam rangkaian mata kuliah Basic Statistik yang merupakan theoretical review. Oke, pertama kita lihat terlebih dahulu basic atau konsep dasar dari probability, ya. Nah, probability itu apa? Probability itu adalah suatu numerical value atau nilai numerik, ya, yang dia merepresentasikan suatu peluang, ya. Dia merepresentasikan suatu kemungkinan atau ya kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu. Oke, nah itu biasanya intervalnya antara 0 sampai 1 ya. Jadi dia selalu berkisar di antara 0 sampai 1. Apa artinya 0 dan apa artinya 1? Nah, dalam peluang 0, probability 0 itu dikatakan sebagai impossible event, ya. Dalam hal ini berarti impossible event itu kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, ya, tidak bisa terjadi atau peluangnya nggak ada itu bahwa si event atau kejadian itu terjadi. Nah, itu kalau dia probability-nya 0. Nah, apa arti dari probability 1? Nah, kalau probability-nya 1 itu dia menunjukkan bahwa suatu kejadian itu pasti terjadi, ya. Suatu kejadian itu yakin terjadinya, gitu. Pasti terjadi, itu makanya probability-nya sama dengan 1. Nah, oke, nah itu adalah konsep dasar dari probability, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengakses probability itu? Ya, yang pertama ada 3 sebetulnya, ya. Jadi ada 3 cara bagaimana cara kita mengakses probability, ya, dalam suatu kejadian yang belum tentu. Yang pertama, kalau tadi kan yang jelas, ya, kalau 0 dengan 1 itu kan jelas, ya. 0 nggak terjadi, kemudian 1 itu pasti terjadi. Nah, ini kalau uncertain event, ya, yang tidak jelas atau yang belum tentu kejadiannya, itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang disebut dengan a priori. Ya, kalau a priori itu dia akan berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya, ya, dari proses tersebut, ya, dari proses pencarian probability-nya itu akan berlandaskan pada informasi-informasi sebelumnya, tapi itu informasinya memang sudah baku seperti itu. Nah, cara ngitungnya, ya, kita misalkan mau ngitung probability-nya itu kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi kejadian atau jumlah cara di event tersebut itu terjadi dibagi dengan total number-nya, ya, bahwa si hasil possible outcomes gitu. Total number dari possible outcome-nya gitu. Itu untuk yang a priori. Nah, kalau yang kedua itu ada yang disebut dengan empirical probability, ya, probability empirik. Nah, itu apa? Pada dasarnya empirical probability itu sama dengan a priori, cuman yang membedakan di sini adalah base dari datanya, gitu. Kalau yang bagian pertama itu dia berdasarkan pada prior knowledge, ya, atau pengetahuan dari yang sebelumnya. Tapi kalau dari empirical probability itu berasal dari data empirik atau data statistik, gitu. Itu yang membedakan. Ya, walaupun ya kedua ini kejadian atau probability-nya kalau kita lihat ini formulasinya sama saja, ya. Jadi ini number of way in which the event occur, ya, di mana kejadian itu jumlah kejadian itu mungkin terjadi, kemudian dibagi dengan totalnya, jumlah total. Oke. Nah, yang ketiganya itu ada yang disebut dengan subjective probability. Nah, kalau subjective probability ini akan berdasarkan pada kombinasi dari pengalaman seseorang,
ya di masa sebelumnya, atau bisa juga berasal dari personal opinion ya, atau juga berdasarkan pada analisis situasi tertentu. Nah, itu yang disebut dengan subjective probability. Oke, nah dari ketiga ini ya, bagaimana cara kita mengakses probability? Nah, itu kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama misalkan a priori. Sebelum itu ya, ini diasumsikan bahwa asumsinya kan kalau kita lihat formulanya sama ya. Jadi ini asumsinya bahwa hasil dari kedua ini tuh sama. Oke. Nah, kita lihat contoh ya. Untuk yang pertama, kategori yang pertama itu adalah priori probability. Ya. Misalkan ketika kita mau mencari atau memilih secara random ya, secara acak suatu hari yang berasal di tahun berapa? Tahun 2016 misalkan ya. Di situ berapa probability-nya yang terpilih adalah hari di bulan Januari misalkan ya. Jadi ketika kita mau memilih suatu hari di tahun 2016 ya, nah itu kita akan menghitung berapa probability hari tersebut itu terpilih di bulan Januari begitu. Nah, berarti kalau kita menggunakan rumus ini ya, probability hari di bulan Januari itu ada formulanya seperti yang tadi. Kita punya X per T ya. X-nya itu apa? X-nya itu adalah number of day in January ya, jumlah hari di bulan Januari. Kemudian yang T-nya itu adalah total number ya, atau jumlah dari hari di tahun 2016 begitu, karena kita kan mau nyarinya di tahun 2016. Oke, maka kalau kita lihat bulan Januari itu kan dia always 31 hari ya. Jadi nanti dia ada 31 hari di bulan Januari, kemudian total numbernya di tahun 2016 itu ada 366. Maka kita punya probability-nya terpilih hari di bulan Januari itu sebesar 31 per 366. Oke, nah itu adalah contoh yang a priori probability. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah contoh empirik ya, probability empirik. Nah, probability empirik ya, contohnya misalkan kita mau mencari probability ya, atau peluang terpilihnya laki-laki yang mengambil misalkan mata kuliah statistik dari populasi yang ada. Nih, misalkan digambarkan dalam tabel ya. Jadi ini dibagi dalam tabel seperti ini ya. Ini kontingen tabel berdasarkan kategori. Ada male, kemudian ada female untuk kategori pertama, kemudian kategori keduanya ada dia ngambil mata kuliah statistik atau tidak mengambil mata kuliah statistik. Jadi nanti totalnya kita bisa lihat ya. Seperti itu. Yang ngambil statistik berarti ada 160 orang, yang tidak ngambil itu ada 279. Jadi totalnya yang menjadi populasi itu adalah 439. Oke, apa yang ditanyakan di sini? Nah, di sini yang ditanyakan adalah probability terpilihnya laki-laki ya, yang mengambil statistik dari populasi yang ada di tabel ini. Ya, perhatikan bahwa probability laki-laki yang ngambil statistik itu yang ini male ya, kemudian ini yang ngambil statistik berarti 84 ya. Jadi nanti number of male taking stats-nya itu ada 84, kemudian dibagi dengan total number of people. Ya, orang yang disurvey misalkan ya, itu ada totalnya adalah 439. Maka probability male ya, probability laki-laki yang ngambil statistik itu adalah 0,191. Ya, probability laki-laki ngambil mata kuliah statistik ya, 0,191. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, yang sebelumnya itu tentang a priori probability. Nah, perbedaannya adalah di data yang digunakan ya. Kalau yang ini untuk yang empirical probability di sini itu menggunakan data empirik berasal dari
data statistik ya, atau di sini berasal dari survei. Ini data ya, berupa data yang jelas ini tidak akan konstan seperti ini, dia akan terus-terusan berubah-ubah seperti itu ya. Ya, kemungkinan berubah gitu ya, maksudnya ada kemungkinan berubah data ini. Tapi kalau yang tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum gitu. Misalkan jumlah hari bulan Januari ada apa? Ada 31 misalkan ya. Februari, Maret juga ada 31 dan seterusnya. Ya, jumlah hari dalam setahun itu ada 366 misalkan ya, seperti itu. Jadi itu di 2016 ya, tentu tadi yang tadi ya. Nah, tentu itu adalah pengetahuan sebelumnya dan itu tidak berdasarkan pada data ya, itu akan seperti itu saja terus gitu ya, selama ada ya, paling ada tahun kabisat dengan yang tidak kabisat begitu kan. Nah, itu yang seperti itu pengetahuan sebelumnya itu disebut dengan a priori probability. Ya, sama halnya misalkan kita punya dadu ya ada 6 sisi gitu kan. Atau mungkin kita main kartu ya. Main kartu juga ya dia ada jumlahnya tetap gitu 54 gitu dan seterusnya. Oke, nah itu dua contoh ya untuk yang pertama tadi a priori dan ini yang empirical probability. Berikutnya apa? Yang terakhir itu yang ketiga, tipe yang ketiga itu cara kita mengakses probability dengan menggunakan teknik subjective probability ya. Nah, apa ini subjective probability? Nah, subjective probability itu berasal ya mungkin saja dia berbeda dari orang ke orang yang karena dia merupakan berasal informasi dari orang ke orang gitu ya. Jadi antar orang mungkin saja berbeda gitu. Contoh misalkan, nah kita punya satu tim misalkan ya, tim development atau yang mengembangkan media di sini dia mengassign probability keberhasilan dari kampanyenya atau iklannya itu adalah 60% gitu. Nah, kemudian ada satu chief media atau ada kepala media officer yang lain itu dia dari suatu perusahaan ya, dia kurang optimis gitu. Jadi dia mengassign si probability kesuksesan dari kampanye yang sama itu adalah 40%. Nah, perhatikan ini ada dua kondisi di mana untuk mengklaim iklan yang atau kampanye yang sama, iklan yang sama tapi memberikan peluang yang berbeda. Nah, itu disebut sebagai subjective probability. Makanya assignment dari subjective probability ini itu akan berdasarkan pada pengalaman seseorang ya. Pengalaman seseorang atau mungkin opini dari seseorang ya, atau mungkin juga analisis dari situasi tertentu. Nah, itu yang yang merupakan sumber dari subjective probability ya. Nah, oke, berikutnya subjective probability ini biasanya itu bisa digunakan ya, bisa digunakan ketika situasinya apa? Empirical atau misalkan a priori probability itu dia tidak bisa dihitung ya. Empirical probability, a priori probability itu nggak bisa dihitung, baru subjective probability itu kita gunakan dan itu merupakan combine antara dua ini ya, kombinasi antara mana tadi ya, yang di sebelumnya berarti ya, yang di pertama. Nah, ini based on a combination of individual past experience. Jadi ya bergantung pada experience seseorang begitu ya, berdasarkan itu. Oke. Nah, itu mungkin subjective probability. Jadi memang mungkin saja kalau subjective probability itu akan berbeda dari orang ke orang lain seperti itu. Nah, itu merupakan 3 tahap ya, 3 tahap untuk mengakses probability. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, salam matematika.